Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dengan NIM 21044111227. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengantar Sistem Informasi Geografi. Sistem informasi geografi merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang terdiri dari geografi, kartografi, penginderaan jauh, ilmu ukur tanah, geodesi, fisika, statistik, matematika, teknik sipil, perencanaan kota, dan informatika. Sistem informasi geografi terdiri dari 3 kata. Yang pertama, sistem. Sistem ialah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian informasi, yaitu semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Kemudian geografi ialah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Geografi terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. 10 konsep esensial geografi adalah konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, diferensiasi area, interaksi, nilai kegunaan, dan keterkaitan keruangan. Pendekatan dalam geografi yaitu pendekatan spasial atau keruangan, pendekatan ekologi atau kelingkungan, dan pendekatan regional atau kewilayahan. Dari ketiga pendekatan tersebut terdapat satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan spasial atau keruangan. Prinsip yang dipergunakan pada geografi dan studi geografi. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar pada uraian, pengkajian, dan pengungkapan gejala, faktor, variabel, dan masalah geografi. Prinsip-prinsip geografi tersebut terdiri dari prinsip persebaran, prinsip intoleransi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Kita masuk pada sejarah. Sejarah perkembangan singkat sistem informasi geografi. 1660 pemerintah Kanada ingin mengelola sumber daya hutan secara terkomputerisasi. Perkembangan sistem informasi geografi umumnya berkaitan dengan berbagai aplikasi yang berbeda, dari manajemen sumber daya hingga ke data sensus di Indonesia. Era pemasukan data sudah mulai berlalu. Era produksi secara spasial sudah mulai. Era analisis akan mulai lagi setelah penggunaan era data apa adanya menghasilkan produk yang menyesatkan. Komponen-komponen yang terintegrasi dalam sistem informasi geografi. Yang pertama ialah data. Data adalah bahan dasar yang dapat diolah atau diproses menjadi suatu informasi yang memiliki arti sehingga berguna untuk suatu keperluan. Secara garis besar, data dalam sistem informasi geografi terdiri atas 2, yaitu data keruangan dan data atribut. Perangkat keras hardware. Yang kedua itu perangkat keras hardware. Secara garis besar, perangkat keras dalam sistem informasi geografi dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu alat masukan atau input, yaitu alat untuk memasukkan data ke dalam komputer. Kemudian yang kedua yaitu alat pemrosesan, yaitu alat dalam sistem komputer yang berfungsi mengelola, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu alat keluaran atau output, yaitu alat yang berfungsi menayangkan informasi geografis dalam proses sistem informasi geografi. Yang ketiga, perangkat lunak atau server. Perangkat lunak adalah program yang merupakan sistem yang berfungsi untuk mengoperasikan sistem informasi geografi. Ada pula manajemen. Komponen yang sangat menentukan dalam sistem informasi geografi adalah komponen manajemen yang meliputi sumber daya manusia atau intelijensi manusia atau brain work dan metode yang digunakannya.
Apa itu brainware? Brainware merupakan kemampuan manusia dalam pengolahan dan pemanfaatan sistem informasi geografi secara efektif dan efisien. Manusia merupakan subjek atau pelaku yang mengendalikan seluruh sistem, sehingga sangat dituntut kemampuan dan penguasaan terhadap ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan sistem informasi geografi. Prinsip kerja sistem informasi geografi. Secara garis besar, prinsip kerja sistem informasi geografi adalah berupa penampakan data-data pada peta untuk keperluan analisis wilayah. Data-data yang dirumuskan pada peta adalah data-data yang merupakan variabel atau menjadi faktor pengaruh terhadap analisis yang akan dilakukan. Subsistem sistem informasi geografi. SIG merupakan suatu sistem yang terdiri atas beberapa subsistem yang satu sama lainnya saling terkait. Secara garis besar, subsistem di dalam SIG terdiri atas 4, yaitu sistem masukan atau input, penyimpanan dan pemanggilan atau retrieval dan analisis, serta subsistem pengeluaran atau penyajian atau display. Adapun manfaat sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi banyak digunakan untuk berbagai kepentingan, antara lain untuk perencanaan, analisis, dan pengambilan keputusan atau suatu kebijakan mengenai suatu daerah. Beberapa manfaat SIG dalam manajemen tata guna lahan. Inventarisasi sumber daya alam dan bidang sosial budaya. Manajemen tata guna lahan, pemanfaatan dan pembangunan lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai aspek. Misalnya wilayah pembangunan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. SIG dapat membantu pembuatan perencanaan setiap wilayah tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Kemudian bidang sosial dan budaya. Selain untuk inventarisasi sumber daya alam dan manajemen tata guna lahan, SIG juga dapat dimanfaatkan dalam bidang sosial dan budaya. Adapun manfaatnya itu antara lain yaitu mengetahui potensi dan persebaran penduduk, mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian, serta kemungkinan pola drainasenya. Untuk pendataan dan pengembangan jaringan transportasi, untuk pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan. Untuk pendataan dan pengembangan pemukiman, penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana hiburan dan rekreasi, serta perkantoran. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai pengantar sistem informasi geografi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.